Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar a'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat mereka. Ya ibadallah, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya untuk ibadah kepada-Mu. Tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah. Bahkan alam semesta ini, bumi, langit beserta isinya, diciptakan oleh Allah untuk memfasilitasi kita agar sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah mengatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah yang telah menciptakan untuk kalian seluruh di muka bumi ini agar walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang diciptakan ini untuk manusia, memfasilitasi manusia agar sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, apakah yang dimaksud ibadah? Apakah ibadah itu kita menghambakan diri sesuai dengan kehendak kita, lalu kita mengklaim dan mengatakan itu ibadah? Atau ibadah itu adalah menjalankan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ini dua persepsi yang harus dibedakan. Ibadah itu adalah tugas kita. Lalu tugas ini yang berhak memberikannya dan memberikan acuan dan pijakannya adalah yang memberikan tugas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini, ibadah itu dikatakan ibadah kalau Allah cintai, Allah ridhoi dan Allah perintahkan. Dan tidak bisa dikatakan ibadah kalau hanya sekedar kita yang menetapkan. Kita anggap itu ibadah, kita tetapkan, lalu kita klaim Allah mencintainya. Belum tentu seperti itu. Maka ada sebuah riwayat hadis, atau sebelumnya Ibnu Taimiyah mengatakan definisi tentang ibadah. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min aqwali wa a'mali zahir wal batin. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu adalah segala jenis nama yang memasukkan ke dalam perkara apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, baik ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan, Allah tuliskan, Allah perintahkan, Allah ridhoi dan Allah cintai. Timbul pertanyaan berikut,
Bagaimana tahu? Bagaimana kita bisa tahu bahwasannya ini adalah Allah cintai, ini Allah ridhoi, ini Allah Subhanahu wa taala sukai dan perintahkan? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah turunkan Rasul, arsalar Rasul, wa anzalal kitab. Allah turunkan kitab Al-Qur'an. Karena Al-Quran menjadi pedoman bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tugas kita sempurna, maka dalam menjalankan tugas kita harus diberikan pedoman. Kita harus diberikan batasan. Al-Quran adalah pedoman kita untuk menunaikan tugas kita di hadapan Allah. Agar kita benar dalam memahami pedoman ini, diutuslah Rasul yang mengajarkan bagaimana cara kita mengaplikasikan pedoman itu. Maka diutusnya Rasul dan diturunkannya kitab. Ini adalah hikmah Allah untuk mempertegas dan untuk memperjelas bagi kita bagaimana jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini pula dipahami, orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, mempelajari cara-cara Rasulullah di dalam ibadah, di dalam keseharian, maka dia tidak akan bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak kembali kepada pedoman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kutinggalkan bagi kalian dua perkara yang tidak tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan hadis ini adalah pedoman kita untuk ibadah kepada Allah, untuk berinteraksi dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang ingin menuju Allah tapi tidak menggunakan pedoman Quran dan hadis, maka dia tidak memiliki arah angin, atau dia tidak memiliki arah yang jelas untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari ini pula, jika kita telah pahami tugas kita ibadah dan orang menjadi sempurna dengan ibadah, lalu agar kita bisa menunaikan tugas kita ibadah dengan sempurna, Allah turunkan Quran dan hadis. Poin berikutnya, maka orang yang mempelajari Quran dan hadis adalah orang yang telah Allah berikan kemudahan jalan menuju surga. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, mempelajari pedoman-pedoman ilmu agama yang ada pada Quran dan hadis, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dari sini jelas mengapa belajar itu dimudahkan menuju surga. Karena belajar ilmu agama itu adalah jalan untuk mengetahui arah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, agar mengetahui map, lokasi atau rute yang terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada panduan yang terbaik untuk menuju Allah, maka kita akan tersesat di dalam jalan kita. Maka orang yang mempelajari panduan-panduan tadi, agar dia bisa menuju Allah dan kembali kepada Allah, dia akan diarahkan dengan arahan-arahan yang benar. Dia akan diberikan petunjuk dengan petunjuk yang benar. Dia akan diberikan gambaran dengan gambaran map yang benar. Maka orang yang belajar ilmu agama, dia akan terbimbing untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dari ini pula Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, yufaqihu fid din, dia akan Allah pahamkan tentang agama. Maka orang yang Allah pahamkan tentang agama, tentang Quran, tentang hadis, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang jalan menuju Allah, Allah inginkan untuk dia kebaikan. Kebaikan apa? Allah ingin selamatkan dia di dunia dan di akhirat. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga. Ya ibadallah, kalau kita ingin mengerjakan sebuah tugas, letakkanlah kita ingin mengerjakan sebuah perbaikan dalam sebuah mobil umpamanya, atau perbaikan dalam sebuah alat elektronik, atau bahkan kita ingin menggunakan alat elektronik itu. Pasti sebelum kita mengerjakannya, kita akan baca buku panduannya, agar kita tidak salah dalam merakitnya, dalam menggunakannya, dalam berinteraksi padanya. Maka kita harus membaca buku panduannya. Bagaimana mungkin kita diperintahkan ibadah kepada Allah tanpa ada panduan?
Bagaimana mungkin kita diperintahkan ibadah kepada Allah, berjalan menuju Allah, tapi kita tidak pernah membaca panduannya? Apakah kita akan selamat dalam perjalanan kita? Mana panduannya? Al-Quran dan hadis. Maka orang yang belajar ilmu agama akan dibimbing oleh Quran dan hadis. Dari ini pula para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yang terpenting sebelum kau berucap, sebelum kau beramal, yang terpenting adalah ilmu. Ketahui dulu apakah itu benar atau salah, apakah itu baik atau jelek, apakah itu dibimbing Rasulullah SAW atau tidak, apakah itu dari Islam atau bukan, apakah itu memang ajaran Islam atau serapan-serapan di luar Islam. Karena bukan yang terpenting amalnya dulu, tapi yang terpenting adalah ilmunya dulu. Apakah bagaimana Rasulullah melakukannya, bagaimana cara Rasulullah SAW melaksanakannya, apakah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari menyebutkan sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari dalam kitabnya, berilmu dulu, belajar dulu, ketahui dulu sebelum kau berucap dan kau bertindak. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Muhammad, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa taala, belajarlah, ketahuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, kemudian istighfarlah terhadap dosa-dosamu. Kata para ulama, di dalam ayat ini Allah menjadikan 3 fase sebelum dia beramal. Yang pertama kata Allah fa'lam, ketahui dulu, pelajari dulu apakah benar dan bagaimana caranya. Kemudian la ilaha illallah, ucapkan. Setelah kau tahu, baru kau boleh berucap. Kau tidak boleh berucap sesuatu yang kau tidak tahu. Kau tidak boleh berkata sesuatu yang kau tidak tahu. Kemudian wastaghfir li dzambik, beramal. Maka beramal itu setelah ada pengetahuan, setelah ada ilmu yang kita ambil dari Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin berjalan menuju Allah, Allah telah berikan tuntunannya. Barang siapa yang ingin berlabuh ke surga dan kembali kepada surga Allah, Allah telah berikan bimbingannya, panduannya. Jangan tinggalkan panduan ini. Jangan malas untuk mempelajari panduan ini, karena perjalanan kita pada hakikatnya perjalanan menuju Allah. Kalau seandainya perjalanan dunia kita tidak mau belajar agar dunia kita sukses, bagaimana lagi perjalanan akhirat? Kalau kita tidak belajar tentang akhirat kita, mungkinkah kita sukses dan selamat di akhirat kita? Kalau dunia saja agar kita sukses, kita harus belajar. Kita harus tahu bagaimana tentang perkara-perkara yang kita pelajari. Begitupun orang yang akan sukses di akhirat, dia harus belajar mana langkah yang Allah ridhoi, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang sunnah, mana yang tidak. Ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim wa muslimatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap laki-laki muslim dan wanita muslimah. Wajib bagi kita belajar untuk mengetahui tentang isi Quran. Buat apa Allah turunkan Quran kalau kita ternyata sama sekali tidak memahaminya, kita tidak mempelajarinya? Padahal diturunkan ini tujuannya agar kita memahami apa yang Allah kehendaki. Maka seolah-olah orang-orang yang mengatakan tidak wajib mempelajari Quran dan hadis, seolah-olah biarkan itu turun dan biarkan dia begitu saja. Itu yang dikatakan Quran dijadikan mahjura. Apa itu Quran mahjura? Quran ditinggalkan begitu saja. Tidak boleh bagi kita membiarkan Quran begitu saja, karena Quran diturunkan untuk kita mengetahui bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui bagaimana cara kita berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali dalam hadis-hadisnya yang menganjurkan kaum muslimin untuk kembali belajar kepada Quran, belajar kepada hadis, belajar kepada Nabi, belajar kepada para sahabat. Bahkan sebelum perintah turunnya Quran, atau sebelum perintah salat 5 waktu, sebelum perintah wajibnya puasa, ayat yang pertama kali turun adalah perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah. Baca itu metode belajar. Apa yang dibaca? Apa yang dimaksud dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Ternyata yang dibaca adalah Quran. Maka perintah pertama kali sebelum perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah jihad, Allah perintahkan baca. Kenapa? Karena berilmu sebelum beramal. Berilmu sebelum kita melakukan perbuatan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza astaghfirullah lana wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, kalau seandainya saya umpamakan dengan sebuah umpama, ada seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan memberikan tugas kepada anak buahnya. Wahai kau, pergilah ke tempat A. Tapi dia nggak pernah tunjukkan di mana tempat itu, alamatnya. Dia nggak pernah tunjukkan juga peta menuju sana. Tapi katakan pergilah ke sana. Kalau kau sampai ke sana dan kau berhasil sampai sana, kau akan diberikan bonus yang banyak. Tapi kalau kau tidak sampai ke sana, kau akan kupecat. Dia perintahkan untuk satu tujuan, tapi dia tidak pernah menunjukkan di mana tujuan itu dan nggak memberikan panduan bagaimana supaya sampai ke tujuan itu. Apakah perintah ini bijak atau tidak? Sementara ada ancaman kalau kau tidak sampai, kau akan dipecat. Itu bukan kebijakan. Yang kedua, ketika si pemimpin ini memberikan tugas, pergilah kau ke tempat A. Ini alamatnya, ini lokasinya, ini cara sampai ke sana. Tapi si anak buah yang sudah diberikan map tadi nggak mau baca, nggak mau tahu, dia pergi sesuka hatinya. Sampaikah dia ke tempat tujuannya? Tidak akan sampai. Allah memberikan kita tujuan kita surga. Lalu bagaimana map menuju surga itu? Quranlah pedomannya. Lalu ketika Quran datang menjadi pedoman, tidak pernah dibaca, tidak pernah dilihat, tidak pernah dipahami, bagaimana mau sampai pada tujuan? Maka orang yang membaca, memahami, mentadaburi, itulah dikatakan Allah inginkan untuk dia surga, karena dia mempelajari arah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, sempatkan waktu kita untuk belajar ilmu agama walaupun sedikit. Sempatkan paling tidak ilmu agama yang berkaitan dengan rukun iman, dengan rukun Islam. Beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Bukan hanya kulitnya, Rasul, bagaimana beriman kepada Rasul, bagaimana hak Rasul, bagaimana hak kitab, bagaimana hari akhirat. Rukun Islam, syahadat la ilaha, pelajari la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Apakah semua orang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Ataukah ada penghalang-penghalang masuk surga? Pelajari tentang sholat, bagaimana sholat yang sempurna, bagaimana sholat yang tidak sempurna, bagaimana sholat yang diterima. Pelajari tentang puasa. Jika kita punya harta lebih, pelajari tentang zakat. Jika kita punya kemampuan lebih, pelajari tentang haji. Rukun iman dan rukun Islam itulah kerangka kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ahmad mengatakan, utlubul ilm, belajar ilmu agama itu dari mulai lahir sampai mati. Tidak ada orang yang terus bisa kecuali dia terus belajar, mengupdate ilmunya. Dia terus mengupgrade dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan. Zaman sekarang banyak fasilitas untuk belajar ilmu agama. Bisa dari buku, bisa dari ceramah, bisa dari video. Kalau kita tidak ada waktu ke masjid, kita bisa mendengarnya ketika kita di kendaraan. Ketika kita kendaraan umum, kita bisa baca, kita bisa bertanya. Maka tidak ada alasan di zaman sekarang orang mengatakan tidak tahu ilmu agama. Karena
semua fasilitas telah dimudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.